Hadirin wal hadirat, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama-sama mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Abdul Qadir Mauladawilah. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang jawabnya. Kalau jawabnya kencang, insya Allah rezekinya ditambah oleh Allah. Yang jawab salamnya kencang, insya Allah utangnya lunas. Pada punya utang. Yang jawab salamnya kencang, insya Allah kita istiqamah di dalam majelis al-khidmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ahli sidqi wal irfan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha al-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Kepada para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Fahmi bin Abdullah bin Syahab, kepada Habib Mujtaba bin Ahsan, Sayyid Kahfi Al-Hasni, Sayyid Uthman, dan begitu juga kepada para kiai, kepada para ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, bil khusus kepada orang tua kita Kiai Haji Yasin Sulhan selaku sesepuh Al-Khidmah dan pengasuh pondok pesantren Bustanut Tulab Lamongan. Begitu juga kepada Gus Taufikur Rahman bin almarhum Kiai Nabhan dan juga keluarga besar Kiai Nabhan, dan juga kepada keluarga besar daripada guru kita, mursyid kita, imam kita Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari bin Uthman Al-Ishaqi. Semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan istiqamah agar bisa mendidik kita, menyambungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Kepada keluarga besar Yayasan Ibnu Sina Batam, kepada Pak Lurah, Pak Camat Lubuk Baja, kepada Wali Kota Batam atau yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebakaran Kota Batam, dan juga kepada semua panitia penyelenggara Manaqib Kubro yang kelima, hadirin hadirat, pecinta-pecinta Hadratus Syekh, pecinta-pecinta Sultan Aulia, pecinta baginda Nabi Muhammad rahimakumullah. Sejak tadi kita diajak untuk membaca manaqib, biografi daripada Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang tujuannya agar kita tahu, kita faham bagaimana sepak terjang orang-orang soleh, agar kita mengerti bagaimana perjalanan hidup para solehin, bagaimana mereka bisa sampai kepada Allah, bagaimana cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang begitu luar biasa. Kita baca sejarah daripada Sultan Aulia. Setelah itu disambung, kita diajak untuk berzikir, yang mana Allah Ta'ala katakan bahwasanya siapapun yang berzikir di antara umat Nabi Muhammad, maka Allah ampunkan dosanya. Artinya dengan membaca zikir Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, dan Allah jadikan hati kita menjadi hati yang bening, hati yang bersih, dan insya Allah diisi dengan sesuatu yang baik. Amin ya rabbal.
kemudian disambung dengan kita membaca maulid Nabi Muhammad. Sebelumnya kita diajak bertahlil, kirim doa kepada orang-orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada handai tolan kita, kepada guru-guru kita, mereka yang berjasa mendekatkan kita, menyambungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkirim doa kepada orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dilanjutkan dengan membaca maulid Nabi Muhammad melalui maulid ad-dibai, yang mana kita diajak oleh Hadratus Syekh untuk kita kenal kepada baginda Nabi Muhammad, untuk kita faham kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita tahu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kemuliaan dunia dan akhirat, tidak ada kemuliaan di dunia dan di akhirat kecuali kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita baca, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri-diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari kemarin, orang-orang yang lebih baik daripada yang tadi, dan tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah naikkan derajat kita, dan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang muttaqin dan mukhlisin. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah al-khidmah rahimakumullah. Al-khidmah didirikan oleh guru kita, imam kita, mursyid kita, Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari bin Uthman Al-Ishaqi. Majelis ini ditaksis, majelis ini dibuat tidak lain tidak bukan agar kita menjadi orang-orang yang selamat, agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi orang-orang yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada sebuah kata-kata kecuali kita ucapkan jazakumullah khair kepada Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari. Mungkin di antara kita banyak yang tidak pernah bertemu dengan beliau, mungkin di antara kita banyak yang tidak tahu tentang beliau, mungkin di antara kita banyak yang belum faham tentang beliau. Hadratus Syekh adalah seorang wali min auliyaillah, seorang yang dekat dengan Allah, seorang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad, seorang yang dekat kepada zuriyah Nabi Muhammad, seorang yang begitu cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah menginginkan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Oleh sebab itu beliau dirikan Al-Khidmah untuk mengajak kita, dan Al-Khidmah menjadi gerbong untuk kita untuk menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya beliau mengajak kita untuk kita cinta. Kalau kita sudah memiliki rasa cinta, kita cinta kepada orang soleh, kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka urusan dunia dan akhirat akan beres. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang begitu polos. Beliau seorang yang begitu tidak faham tentang keadaan di dalam kota. Maaf, beliau seorang Arabi. Beliau seorang penduduk pedalaman. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang wajahnya begitu luar biasa. Kalau kita mengetahui bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak di dalam hadis disebutkan, berapa banyak sifat-sifat Nabi Muhammad yang begitu indah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah buat kita. Beliaulah sosok suri tauladan buat kita. Sampai-sampai Allah Ta'ala memuji bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Allah Ta'ala memuji bagaimana budi pekerti Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau adalah pemilik akhlak yang begitu indah. Hingga semua para sahabat Nabi merasa merekalah yang dekat dengan Nabi. Mereka merasa paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan inilah
yang ditiru oleh para ulama kita. Inilah yang ditiru oleh para pewaris Nabi Muhammad. Inilah yang ditiru oleh guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Uthman Al-Ishaqi. Bagaimana kita semuanya, semua orang yang bertemu dengan beliau merasa mereka lah yang paling dekat dengan beliau Hadratus Syekh. Karena mereka orang-orang soleh, para ulama yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad, mereka mencontoh baginda Nabi Muhammad. Seorang sahabat Nabi, seorang yang datang dari pedalaman datang kepada Nabi. Dia bertanya dengan polosnya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan akan datang hari kiamat? Tersenyum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada orang ini tadi, "Wahai fulan, tahukah kau hari kiamat? Tahukah engkau bagaimana dahsyatnya hari kiamat? Hari kiamat bukanlah kecil. Hari kiamat bukanlah main-main. Hari kiamat begitu dahsyat. Semua manusia hancur lebur. Dunia dan alamnya hancur lebur. Mengapa kau tanyakan kiamat?" Orang ini dengan polosnya bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat itu datang?" Nabi Muhammad bertanya kepada orang tersebut sambil tersenyum, "Ma'adatka minas sa'ah?" Apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat, wahai fulan? Sudah siapkah engkau dengan datangnya kiamat? Dengan polosnya orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sholat, tapi sholatku hanya sedikit ya Rasulullah. Aku pun puasa, tapi puasaku hanya di bulan Ramadan ya Rasulullah. Dan aku tidak bersedekah ya Rasulullah karena aku orang yang paling miskin. Jangankan untuk bersedekah, untuk makan, untuk aku dan anak istriku, aku tidak mampu ya Rasulullah." Nabi Muhammad bertanya kepada orang tadi, "Wahai fulan, lalu apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat?" Dengan polos orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, hanya punya satu modalku. Aku hanya punya satu modal yang bisa aku gunakan untuk menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Aku hanya punya satu ya Rasulullah yang bisa aku gunakan untuk menghadapi datangnya hari kiamat." Apa itu? Kata Nabi Muhammad, "Aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Aku begitu cinta kepadamu ya Rasulullah." Tersenyum Nabi Muhammad. Para sahabat yang lainnya menyaksikan keadaan itu, mereka menangis. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kau akan bersama orang yang kau cintai. Itulah kata Nabi Muhammad. Itulah baginda Nabi Muhammad. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Saat ini kita sadari atau tidak, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, berapa banyak ibadahmu? Berapa banyak sholatmu? Terkadang dengan sholat kita, sholat memerlukan syurut dan rukunnya. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada khusyuk, ada hudur. Bagaimana sholat kita? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Akankah sholat kita jadikan modal untuk menghadapi hari kiamat? Akankah sholat kita kita jadikan modal untuk menghadapi dahsyatnya di alam kubur kita? Kalau kita melihat bagaimana sholatnya para sahabat Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Masyariki wal Magharib, seorang sepupu Nabi Muhammad, seorang menantu Nabi Muhammad, seorang yang gagah berani. Sayyidina Ali min a'lamus sahabah. Sayyidina Ali bin Nasil Hadith, termasuk paling alimnya sahabat Nabi. Di zaman sahabat Nabi ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka min ahlul ilim, mereka orang-orang alim, mereka para ulamanya sahabat Nabi. Semua para sahabat Nabi adalah alim, tapi mereka yang menonjol dalam keilmuan yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah di dalam satu peperangan, seusai peperangan, di tubuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib penuh dengan tombak dan panahan. Di dalam riwayat disebutkan 17 tombak dan panahan yang terkena di dalam tubuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan kepada sahabat yang lainnya, tolong cabutkan tombak dan panah yang menancap di dalam tubuhku waktu aku sholat. Inilah sholatnya para sahabat Nabi. Bagaimana sakitnya satu tombak apabila dicabut. Begitu Sayyidina Ali sholat, hanyut di dalam ma'rifah Allah, hanyut di dalam lautan Allah. Satu persatu tombak dan panah dicabut dari tubuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hingga baju yang putih berlumuran darah, tapi tidak membatalkan sholat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inilah sholatnya para sahabat Nabi. Begitu juga ada cucu Nabi Muhammad, buyut Nabi Muhammad, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Zahra binti Rasulullah. Sayyidina Ali Zainal Abidin seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah. Jadi Sayyidina Husain memiliki beberapa anak, di antaranya ada yang bernama Ali, 3 orang. Karena cintanya kepada ayahnya, dia namakan anak pertamanya Ali, anak keduanya Ali, anak ketiganya Ali. Anak pertama Ali Al-Akbar, anak kedua Ali Al-Awsat, anak ketiga Ali Al-Asghar, dan Ali Zainal Abidin inilah Ali yang paling kecil. Saat itu Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang sholat. Di dalam sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin rumahnya terbakar. Begitu rumahnya terbakar, murid-muridnya mengatakan, wahai imam, wahai cucu Rasulullah, rumahmu habis. Sayyidina Ali tidak membatalkan sholatnya, bahkan dia tidak tahu kalau rumahnya habis terbakar. Orang-orang menyiram dengan air, rumahnya disiram dengan air hingga basah kuyup sekujur tubuh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Setelah sholat, setelah salam, Sayyidina Ali mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, apakah yang terjadi ini? Wahai tuanku, habis rumahmu terbakar. Apakah kau tidak merasakan semua itu? Apakah kau tidak melihat semua itu? Tersenyum Sayyidina Ali Zainal Abidin, api dunia kecil, sedangkan aku memikirkan bagaimana dahsyatnya api akhirat. Oleh sebab itu, Sayyidina Ali, putra Sayyidina Husain ini digelari sebagai Zainul Abidin, penghias orang ahli ibadah. Bahkan besok di padang mahsyar, semua orang ketakutan dengan nasibnya masing-masing. Jangankan semua orang, para anbiya, para nabi mengatakan nafsi, nafsi. Kau urus dirimu sendiri. Terdengar sebuah suara yang begitu luar biasa di padang mahsyar, nada munadi, gumu ila sayyidul abidin, berdirilah wahai penduduk mahsyar, akan datang seorang pemimpin ahli ibadah, wa qama Ali Zainul Abidin, berdirilah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itulah salat mereka. Kita tanyakan bagaimana salat kita, bagaimana keadaan diri kita. Tapi alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk kita bergabung, kita duduk di dalam Al-Khidmah. Di dalam Al-Khidmah kita diajak oleh mursyid kita, guru kita, Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari bin Uthman Al-Ishaqi. Beliau mengajarkan cinta kepada kita. Beliau mengajarkan kasih sayang kepada kita. Yang penting kita istiqamah di dalam majelis ini. Yang penting kita duduk di dalam majelis ini. Insya Allah, Allah bereskan urusan kita. Itulah yang beliau harapkan. Sebagai penutup, saya mendengar satu kisah dari sesepuh Al-Khidmah. Di akhir-akhir kehidupan, di kehidupan Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, ada istilahnya matur, artinya bahasa kita curhat kepada Hadratus Syekh. Saat itu ada seorang nenek tua datang kepada Hadratus Syekh. Dia mengatakan, wahai Kiai,
wahai guruku, aku baru bergabung di dalam Al-Khidmah 4 tahun. Tapi usiaku saat ini sudah 78. Seorang wanita yang tua datang kepada Hadratus Syekh. Dia mengatakan, wahai Kiai, aku doakan aku, saat ini aku akan mulai belajar membaca Al-Quran. Karena maaf Kiai, hidupku saat kecilku orang tuaku adalah orang yang awam, yang tidak mengerti agama. Tapi di masa tuaku, alhamdulillah, ada seorang kawan mengajakku untuk bergabung di dalam Al-Khidmah, dan saat ini Allah pertemukan saya dengan panjenengan wahai Kiai. Lalu doakan saya agar saya mudah untuk membaca Al-Quran. Seorang yang berusia 78 tahun. Apa kata Hadratus Syekh? Apa kata Kiai Ahmad Asrari? Wahai ibu, wahai nenek, apa yang kau katakan adalah bagus. Apa yang kau katakan adalah luar biasa. Tapi wahai nenek, kau sudah usia 78. Kalau kau belajar Al-Quran habis waktumu. Kiai Asrari mengatakan, duduklah kau di dalam Al-Khidmah. Hadirlah Al-Khidmah dimanapun berada. Saat kau mampu, hadir. Kau duduk, kau ikuti bacaan demi bacaan. Kau ikuti apa yang telah dilantunkan oleh munsyidin. Kau dengarkan. Kalau kau tidak bisa mengikuti, kau dengarkan. Kalau kau tidak bisa mengikuti, kau dengarkan. Kau ikuti semua bacaan demi bacaan, walaupun dengan kau diam. Apabila hal itu kau lakukan, besok aku yang akan menanggung di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bukan ucapan biasa. Ini bukan ucapan basa-basi. Ucapan yang dilakukan, yang dikeluarkan seorang mursyid, seorang yang telah sampai kepada Allah dan menyampaikan kita kepada Allah. Oleh sebab itu, jangan jauh-jauh dari majelis Al-Khidmah. Istiqomah di dalam majelis ini. Semoga yang hadir di majelis ini Allah bukakan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya, Allah gabulkan hajatnya, dan semoga yang mengurusi majelis ini semua urusannya diurusi oleh Allah. Kita tidak tahu bagaimana qimah, bagaimana harga majelis ini, kecuali orang-orang yang saat ini sakaratul maut, kecuali orang-orang yang saat ini masuk di dalam kubur. Kalau kita nanti sudah detik-detik sakaratul maut, kita sudah detik-detik kita dimasukkan ke dalam liang kubur, kita baru tahu bagaimana harga majelis ini. Oleh sebab itu, istiqomah di dalam majelis ini, bantu majelis ini, besarkan majelis ini di Kepulauan Riau, kibarkan majelis ini di Kepulauan Riau, karena inilah yang akan membawa kita menuju orang-orang soleh. Karena majelis inilah yang membawa kita menuju baginda Nabi Muhammad SAW. Karena majelis ini adalah majelis yang memiliki sanad yang indah, memiliki mata rantai yang begitu indah. Walaupun saat ini kita tidak bertemu dengan Hadratus Syekh, kita tidak bertemu dengan Kiai Ahmad Asrari, tapi yakinlah beliau hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan menolong semua kesulitan kita. Beliau akan membantu semua masalah kita melalui Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kami laksana gunung yang menjulang tinggi. Kami sombong, kami hasud. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Subhani jud lana bin nurani
بالولي قطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني يا رب Ya Allah ya Rahman, ampunkan kedua orang tua kami. Kami tidak bakti kepada beliau, kami tidak bakti kepada mereka, namun saat ini kami sadar. Ya Allah ya Subhani jud lana bin nurani bil wali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini sebagai perkumpulan taubat buat kami. Kami yang banyak dosa, kami yang penuh dengan kesombongan, kami yang penuh dengan aib, ampunkan dosa kami. Ya Allah ya Mu'ti bil 'ata la tubdi bil wali wal mursyidi Syekh Ahmad Asrari ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kubur guru kami raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah kuburnya sebagai taman daripada taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Mu'ti bil 'ata la tubdi bil wali wal mursyidi Syekh Ahmad Asrari ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah hati guru kami bangga dengan kami. Kami niat khidmah semata-mata untuk mendapatkan ridha dari guru kami ya Allah. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna bil habib taqdi hajatina qarib ya Rabb. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Kami adalah orang yang sering berbuat maksiat kepadamu, sadar dan tidak sadar selalu kami lakukan. Berapa banyak lisan kami gunakan untuk berbohong, berapa banyak lisan kami gunakan untuk mencaci maki sahabat-sahabat saudara kami ya Allah. Ya Allah, berapa banyak kami membuat kemaksiatan, kami menentang Nabi-Mu Muhammad, kami menentang guru kami. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan kesalahan kami ya Allah. Kami tidak punya siapa-siapa ya Allah, kami memiliki dirimu, memiliki Engkau ya Allah. Engkau yang maha mengampuni dosa kami, Engkau yang maha memaafkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama guru kami Hadratus Syekh Ahmad Asrari. Kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama putra putri kami, guru kami, orang-orang yang kami cintai di surgamu bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berapa banyak kami berbuat sombong, kami merasa diri kami mulia, kami merasa diri kami hebat. Seberapa ilmu kita, seberapa kekayaan kita, seberapa kekuatan kita, kecil di mata Allah. Tapi berapa banyak kita sombong. Apa yang kau sombongkan? Apa yang kau banggakan? Kita tidak bangga terhadap sesuatu kecuali kami bangga Allah Ta'ala kami di dalam majlis al-khidmah. Karena Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan salah satu ciri bagaimana untuk mengetahui kita oleh Allah Ta'ala digolongkan sebagai orang baik. Imam Hasan al-Basri mengatakan aina wada'ak, di mana kau ditaruh, di mana kau diletakkan. Apabila kita diletakkan di tempat ini, maka Allah Ta'ala akan menginginkan kebaikan dari kita. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna bil habib taqdi hajatina gharib. Mintalah di dalam hati kita masing-masing, hajat kita masing-masing.
Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang kalian mohonkan. Nabi Muhammad mengatakan, la yarudul qadha illa bidu'a, tidak ada yang bisa merubah ketetapan takdir ilahiyah kecuali dengan doa-doa yang kita panjatkan. Kita bertawasul kepada hadratus syekh, kita bertawasul kepada hadratus syekh Ki Ahmad Asrari. Kita bayangkan wajah beliau, wajah yang penuh dengan akhlak, wajah yang penuh dengan cahaya, wajah yang penuh dengan kesungguhan agar menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad selamat dunia akhirat. Wajah yang selalu mengharap agar kita selalu berpegangan dengan baginda Nabi Muhammad. Wajah orang yang benar-benar memancarkan kewalian, wajah orang yang benar-benar saleh. Kita bertawasul kepada hadratus syekh agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, agar putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh solihah, agar kita ditakdirkan untuk haji dan umrah, agar kita dijadikan akhir usia kita husnul khatimah. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah. Semoga Al-Khidmah di Batam, di Kepulauan Riau langgeng ila yaumil qiyamah. Semoga Al-Khidmah di Kepulauan Riau langgeng ila yaumil qiyamah. Semoga Al-Khidmah di Batam, di Kepulauan Riau langgeng ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf, mohon maaf yang benar datang dari Allah, salah dari saya pribadi. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Kiai Yasin Sulhan.